Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya? Kali ini saya kembali membuat video tentang pempek dos Palembang. Seperti yang saya janjiin kemarin, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman gimana caranya mengadon membuat pempek dos Palembang. Dari mulai mengaduk tepungnya, lalu mengisi telur, direbus sampai selesai. Kali ini saya bikin videonya agak panjang. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mau sabar menontonnya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga bantu klik like, subscribe, share, dan komen ya, agar saya bisa membuat lagi video-video yang lainnya dan lebih semangat lagi. Terima kasih. Di adonan awal saya menggunakan tepung terigu yang disiram dengan air panas ya teman-teman. Nah, di dalam tepung terigu itu sudah saya masukin gula, garam, dan micin kalau misalnya teman-teman selera ya. Tapi untuk saya sendiri sih saya tidak pakai karena saya kurang suka pakai micin. Jadi saya hanya pakai gula dan garam. Lalu kita aduk-aduk lah itu tepung terigunya dengan air panasnya sampai dia kalis ya. Nah, kita aduk sampai rata, lalu didiamin aja dulu sampai dingin, agar nanti setelah dingin kita tangannya bisa nggak kepanasan saat mengaduknya ya. Nah, lalu saya masukin tepung sagu maksudnya, masukin sagu, lalu boleh juga dikasihin sedikit tepung beras. Seperti tadi, saya ada masukin sedikit ya teman-teman ya. Tujuannya kenapa dikasihin tepung beras? Itu kalau dikasih tepung beras, kita punya pempeknya itu kalau digoreng itu jadinya bagus. Terus juga nggak meledak-meledak. Namanya pempek dos itu kan sebenarnya tuh ya kebanyakan suka orang kalau menggoreng tuh pasti suka meledak-meledak ya teman-teman ya. Tapi kalau kita campurin ini sedikit tepung beras, itu ya mudah-mudahan kita gorengnya jadi aman. Jadi minyak gorengnya itu nggak ciprat kemana-mana. Nah, untuk takaran pempek dosnya ini sendiri, saya sih nggak pakai timbangan ya teman-teman. Soalnya ya saya udah sering bikin ya mungkin. Jadi udah terbiasa pakai kira-kirain aja. Nah, untuk video kali ini saya bikinnya pempek dosnya agak banyak karena ini ada pesanan juga dari orang. Jadi saya bikinnya adonannya lebih banyak ya teman-teman. Adonannya itu kita tambahin dengan sagu. Itu kita jangan sampai terlalu banyak ya teman-teman ya. Pokoknya kira-kira kita aduk pas ngaduk-aduknya itu adonannya itu agak lembut. Sudah lembut dan pas kita aduk-aduk tuh sudah bolak-balik itu di tangannya sudah mulai nggak lengket-lengket ya. Nah, itu tandanya sudah boleh, udah cukup, tidak perlu ditambahin sagu lagi. Nah, sekarang kita proses
untuk ngebentukinnya ya. Karena saya kan bikinnya banyak ya teman-teman ya. Jadi sambil menungguin air di kualinya itu mendidih, saya bungkusin dulu, bentukin kulitnya, bikin pempeknya tuh dibulet-buletin dulu, dikopong-kopongin gitu. Nah, saya sisihin di pinggir sampai banyak. Nanti kalau airnya sudah mendidih, tinggal dituangin telurnya, masukin di dalam. Jadi lebih cepat kerjanya teman-teman ya. Ngebulatinnya juga, bungkusin satu-satunya. Itu saya pakai kira-kira aja. Kalau yang lain mungkin kalau yang kayak di toko pempek itu kan bisa ditimbang satu-satu ya. Cuma kalau saya sih ya lebih kurang aja lah, rata-rata aja, besar kecilnya paling ya selisih sedikit-sedikit doang. Pernah saya coba timbang, yang saya sudah bulat-bulatin, saya timbang lebih kurang sama. Cuma paling kadang ada beda sedikit, cuma 1 garis. Jadi saya udah ya mungkin tangannya udah terbiasa. Kalau teman-teman juga nanti kalau terbiasa, kalau sudah bikin pempek juga pasti bisa. Lama-lama bisa kira-kirain. Nanti bentuk pempek telurnya bulatnya jadi sama persis, kembar. Airnya juga tadi kita sebelumnya siapin airnya itu jangan lupa dikasihin sedikit minyak ya teman-teman ya. Kasih sedikit minyak sayur yang bersih sama dikasih sedikit garam. Kenapa? Karena kan kalau pempek dos ini kan dari sagu ya, cuma sagu sama tepung. Jadi kalau kita kasih itu biar nanti pas direbusnya nanti pempeknya nggak saling nempel. Juga kalau dikasih garam, jadi pempeknya itu rasanya itu tetap rasa pempeknya itu tetap bertahan gitu ya. Jadi rasanya itu nggak hilang. Nah, sekarang itu air rebusan kualinya sudah mulai mendidih ya teman-teman. Kita mulai siap-siap untuk mengisi telurnya ya. Jadi telur yang sudah kita siapkan sebelumnya itu kita aduk-aduk lagi, ratain. Nah, kita sambil ngebungkus, sambil pegang sagunya ya. Nah, kita isi dari pempek yang tadi kita sudah bulet-buletin kan, kita dikosong-kosongin. Nah, kita isi dengan telurnya. Isi telurnya itu jangan terlalu penuh ya teman-teman ya, karena kalau terlalu penuh nanti dia misalnya kita ngerebusnya terlalu apinya gede, dia bisa pecah, bisa bocor keluar. Iya gitu, karena dia telur itu kan punya sifat mengembang ya. Nanti dia di dalam adonan pempek itu dia bisa mekar lagi lebih besar. Tuh. Jadi kita isi, saya isinya pakai sendok, dituangin aja, isiin setengah aja dari adonan tadi ya yang dibulet-buletin ya. Kalau kepenuhan kayak tadi tuh saya kepenuhan dituang aja sedikit
terus kita tutup lagi pakai sambil pegang sagu ya. Gitu. Pelan-pelan aja teman-teman, buat yang masih baru lagi belajar nggak apa-apa. Namanya juga masih baru. Memang nggak gampang ya bikin ini, agak gampang-gampang susah. Pelan-pelan semuanya dibungkusin satu-satu diisi telur. Jangan lupa apinya jangan terlalu gede juga ya. Sedang-sedang aja. Pempek yang di dalam kuali itu sambil sesekali kita harus aduk juga ya teman-teman ya. Biar dia nggak saling menempel. Oke, diaduk. Terus nanti kita tahu dia pempeknya itu udah matang atau belum. Itu bisa dilihat dari bentuk bulatnya itu ya, pempek telur itu ya. Bulatannya itu dia benar-benar bulat mekar, bagus. Dan dia mengambang ya pempeknya. Pempeknya kalau sudah matang dia pasti mengambang. Dan kalau bentuknya sudah bulat banget itu ya, pempek telur bentuknya bulat, itu berarti benar sudah matang, di dalam telurnya juga udah matang, udah mekar gitu. Jadi sambil diaduk itu, sambil kita lihat sambil diangkatin boleh itu pempeknya yang sudah matang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Nanti saya akan buat lagi video lainnya. Dan terima kasih ya sudah menonton video saya ini. Silakan ditunggu komennya. Mungkin ada pertanyaan atau ada saran buat saya untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu ya dari Palembang.